Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 558 trauma aneh. Arti kata-kata Jiang Yan sangat jelas. Jelas, dia khawatir pita suara Ye Qingmei menyebabkan masalah. Tetapi Lin Yu tenang dan tersenyum padanya. Saya baru saja menyampaikan denyut nadi untuk Sister Qingmei. Tidak apa-apa, seharusnya suhu naik, itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Ketika Jiang Yan mendengar Lin Yu mengatakan ini, dia merasa lega dan mengangguk. Setelah kembali dari air, Lin Yu mengisi semangkuk bubur dengan mangkuk dan memberikannya kepada Ye Qingmei sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, dia juga memberi Jiang Yan gigitan dari waktu ke waktu, seolah-olah dia takut dia akan cemburu. Jiang Yan menggelengkan kepalanya lurus, tapi tidak tahan dengan nasihat Lin Yu, jadi dia membuka mulutnya untuk menggigit, tapi segera dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya, benda apa ini, begitu keras, sangat tidak enak. Lin Yu tahu bahwa dia kebanyakan makan ginseng, dan berkata kepadanya, yang disebut obat yang baik itu pahit. Ini adalah hal yang baik. Jika kamu makan lebih banyak, itu baik untuk tubuhmu, dan kamu tidak perlu khawatir menjadi gemuk. Jika dokter Tionghoa tua di lingkaran pengobatan Tiongkok mendengar kata-kata Lin Yu, dia mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Dia mungkin telah menemukan ginseng yang tidak berhasil selama lebih dari 1000 tahun. Jadi dia akan memasak bubur untuk istrinya. Setelah Ye Qingmei meminum bubur kehidupan yang dibuat oleh Lin Yu, kulitnya telah meningkat pesat dalam waktu yang lama. Di malam hari, Lin Yu dan Jiang Yan tinggal di rumah sakit bersama Jiang Yan. Tinggal bersama mereka, Lin Yu akhirnya merasakan apa kebahagiaan itu, dibandingkan dengan panas, nyamuk, dan binatang buas yang menakutkan di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Ini surga. Bum bum bum. Pada saat ini, Zhao Zongji di luar pintu tiba-tiba mengetuk pintu dengan hati-hati. Presiden Zhao. Lin Yu buru-buru bertanya setelah melihat Zhao Zongji, ada apa? Tuan He, maaf mengganggu Anda, ada sesuatu yang saya sangat membutuhkan bantuan Anda. Zhao Zongji berkata dengan memalukan bahwa ada 3 orang dalam satu keluarga. Ya. Ini adalah keluarga beranggotakan 3 orang, dan ini saat yang tepat untuk bersama, tetapi dia tiba-tiba berlari untuk mengganggu mereka, yang sebenarnya tidak pantas. Presiden Zhao, Anda bisa angkat bicara jika ada yang ingin Anda katakan, jangan sopan dengan saya. Melihat penampilannya yang ragu-ragu, Lin Yu tersenyum ringan padanya dan memberi isyarat kepadanya untuk berbicara langsung. Benar. Ada pasien khusus di rumah sakit kita yang mengalami trauma dan dalam kondisi yang lebih bertanggung jawab. Lihat, bisakah Anda membantu saya memeriksanya? Zhao Zongji bertanya dengan ramah. Tentu saja bisa. Lin Yu tersenyum terus terang dan berkata, Dekan Zhao, jangan katakan bahwa saya adalah wakil dekan rumah sakit umum daerah militer kita. Hanya karena persahabatan di antara kita, saya harus membantu dengan bantuan ini. Oh, hari itu sudah siap, jadi tolong ikuti aku. Zhao Zongji tidak lupa tersenyum dengan Jiang Yan dan berkata, Jiang Yan, kalau begitu aku tersinggung. Aku harus meminjam kekasihmu sebentar. Lin Yu mengikuti Jiang Yan keluar dari gedung rawat inap dan berjalan menuju area gedung rawat inap di belakang rumah sakit umum daerah militer. Din Zhao, pasien ini sepertinya punya banyak latar belakang. Lin Yu bertanya dengan curiga. Dia hanya tahu tata letak rumah sakit umum daerah militer. Dia tahu bahwa area rawat inap di ujung rumah sakit ini mirip dengan panti jompo. Mereka semua bangsal tingkat tinggi satu keluarga. Satu bangsal pada dasarnya bisa digunakan menampung 3-5 pasien, itu termasuk standar perawatan tertinggi di gedung rawat inap ibu kota. Umumnya yang dirawat di sini adalah beberapa figur setingkat direktur. Tidak buruk.
Zhao Zongji mengangguk dan berkata dengan suara rendah, Tuan He, bukan karena saya tidak dapat mempercayai Anda, tetapi departemen pasien ini istimewa, jadi saya tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Anda hanya perlu tahu bahwa latar belakang pasien ini tidak sederhana, Anda dapat melakukannya. Departemen khusus. Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba menjadi tertarik. Aku akan membawamu ke sana, tapi itu juga tidak berdaya. Ingat apa yang aku katakan, dia bisa sembuh jika kamu bisa menyembuhkan lukanya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, jangan dipaksakan. Zhao Zongji bertanya pada Lin Yu dengan sedikit khawatir. Itulah kenapa Lin Yu tidak bisa membantu tetapi berkata dengan curiga, karena orang ini memiliki identitas khusus, bukankah sebaiknya kita memperlakukannya dengan lebih baik? Kalau tidak kita tidak akan menghancurkan papan nama rumah sakit umum daerah militer kita. Tahukah Anda, rumah sakit umum daerah militer memiliki tingkat keberhasilan pembedahan tertinggi di ibu kota dan bahkan di China Medical Circle, dan jauh di depan. Meskipun penyakit dalam juga menduduki peringkat pertama di negara ini, pembedahannya lebih menonjol. Saya meminta Anda melakukan ini untuk papan nama rumah sakit umum daerah militer kita. Zhao Zongji menghela napas dan menjelaskan dengan sabar, saya akan memberitahu Anda bahwa pasien ini menderita luka yang aneh. Tidak hanya rumah sakit umum komando militer kita tidak pernah melihat trauma yang begitu aneh, tetapi juga secara internasional. Jika rumah sakit umum daerah militer kita tidak dapat menyembuhkannya, tidak ada yang salah dengan itu. Masalah besarnya adalah bahwa Dinji dan saya dimarahi oleh para pemimpin di atas, dan tidak ada cara untuk mengejar kita, tetapi kami setuju dengan perawatannya, tetapi pada akhirnya kami meninggal. Di tangan kami, ini adalah tanggung jawab kami, jadi untuk menghindari mengambil tanggung jawab ini, meskipun Anda dapat mencapai kepastian 50%, Anda harus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan. Meskipun dia sedikit muram dalam melakukannya, dia tidak punya pilihan selain mempertahankan tanda tangan rumah sakit umum daerah militer yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan karena kekhasan identitas pasien, mereka akan bermasalah jika ada penyembuhan. Namun, cara teraman adalah mengatakan bahwa mereka tidak dapat dirawat tanpa terlalu yakin. Ini cara yang paling aman. Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar itu, tetapi dia memahami konsep Zhao Zongji dengan lebih baik. Terkadang masyarakat ini seperti ini. Anda menutup mata dan tidak akan mendapatkan masalah sedikit pun, tetapi jika Anda campur tangan, Anda tidak akan berbuat banyak. Sebaliknya, itu akan digigit oleh orang lain. Lin Yu tidak sedikit pun terjerat. Apa yang dia terus cemberut adalah memikirkan tentang trauma aneh yang dikatakan Zhao Zongji di mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan rasa ingin tahu berkata, Din Zhao, trauma macam apa itu? Ini, aku tidak bisa mengatakan, kamu akan mengetahuinya setelah kamu sampai di sana, dan masing-masing dari mereka berada dalam situasi yang berbeda. Zhao Zongji berbisik, seolah dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lin Yu. Semua orang. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, maksudmu tidak hanya satu orang yang terluka. Tidak buruk. Zhao Zongji mengangguk dan menghela nafas, sebanyak 10 orang terluka ketika mereka dikirim ke sini malam itu, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat bertahan pada hari-hari ini. Dan para pemimpin komite militer di atas telah marah kepada kami karena ini. Tapi kami belum pernah melihat cedera seperti ini, dan kami harus memeriksanya selangkah demi selangkah dan menunggu hasilnya. Ini juga alasan mengapa Zhao Zongji datang untuk bertanya pada Lin Yu, tetapi dia juga memegang sikap mencobanya. Lin Yu bisa menyembuhkan yang terbaik, dan tidak ada yang salah dengan itu. Mendengar perkataannya, Lin Yu merasa semakin aneh, trauma aneh macam apa yang bisa membuat begitu banyak dokter berpengalaman di rumah sakit umum komando militer tidak berdaya. Setelah Lin Yu mengikuti Zhao Zongji ke gedung rawat inap terpisah di belakang rumah sakit,
dia melihat 4 atau 5 kendaraan off-road militer diparkir di depan gedung rawat inap yang terpisah, dan nomor platnya tampak sangat familiar. Lin Yu melihat dari dekat nomor plat beberapa mobil dan menemukan bahwa 2 di antaranya adalah kendaraan off-road yang dia lihat siang hari ini. Departemen Intelijen Militer. Hati Lin Yu bergetar hebat, dan dia tidak menyangka bahwa pasien yang dilihat Zhao Zongji sebenarnya dari Departemen Intelijen Militer. Tidak heran Zhao Zongji mengatakan bahwa itu adalah departemen misterius, yang awalnya mengacu pada Departemen Intelijen Militer. Jadi pasien yang diminta Zhao Zongji untuk datang ke Lin Yu sebagian besar adalah anggota Departemen Intelijen Militer yang menyerbu Gunung Qiandu malam itu. Berpikir tentang kematian beberapa anggota Departemen Intelijen Militer kali ini, Lin Yu memiliki perasaan campur aduk untuk sementara waktu, menghela nafas pelan, dan bertanya kepada Zhao Zongji, "Din Zhao, pasien yang Anda sebutkan, bukankah itu situasi militer? Prajurit yang terluka?" Mendengar Lin Yu menyebutkan Departemen Intelijen Militer, tiba-tiba Zhao Zongji gemetar dan bertanya dengan cemas, "Tuan He, bagaimana Anda tahu?" Mata Zhao Zongji terbuka lebar, dan dia tampak sangat ketakutan. Benar-benar tidak terduga bahwa Lin Yu akan menebak Departemen Mi. Anda harus tahu bahwa jika diketahui dari atas bahwa dia telah membocorkan rahasia, dia akan bertanggung jawab. Presiden Zhao, jangan gugup, saya mengenalinya dengan melihat nomor platnya. Lin Yu tersenyum lembut padanya dan berkata, "Saya pernah menjadi anggota Departemen Intelijen Militer." "Ah, apa?" Zhao Zongji bahkan lebih terkejut. Dia melirik Lin Yu dengan wajah yang luar biasa, dan berkata dengan penuh semangat, "Maksudmu, kamu berasal dari Departemen Intelijen Militer?" Zhao Zongji tidak tahu banyak tentang identitas asli Departemen Intelijen Militer Lin Yu, dan Lin Yu dipaksa keluar dari Departemen Intelijen Militer oleh orang Jepang di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Militer terakhir kali. Zhao Zongji tidak ada dan tidak tahu. Dia sangat terkejut saat ini. "Ya, komandan saya adalah Kolonel Han Binghan. Saya juga telah bertemu dengan Kepala HU dari Departemen Intelijen Militer." Untuk membuktikan identitasnya, Lin Yu secara khusus menyebutkan kedua orang ini kepada Zhao Zongji. Ekspresi Zhao Zongji mereda ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menepuk bahu Lin Yu dengan penuh semangat, dan berkata dengan bersemangat, "Tuan He, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu semua adalah keluarga." "Din Zhao, yang saya bicarakan sebelumnya, saya bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer." Lin Yu tersenyum padanya dengan acuh tak acuh, dan menambahkan, "Saya dipecat oleh mereka." Senyum di wajah Zhao Zongji tiba-tiba membeku. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu tentang keremajaan Lin Yu, tetapi dia tidak berharap Lin Yu memiliki cerita seperti itu dengan Mi. "Tuan Ho, tidak apa-apa untuk berhenti. Aman untuk berhenti." Percakapan Zhao Zongji berbalik, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Meskipun saya tidak mengerti Departemen Intelijen Militer, saya telah mendengarnya. Saya tahu bahwa mereka sangat berbahaya saat melakukan tugas, jadi tidak ada yang perlu disayangkan." Saat dia berkata, dia menoleh dan terus berjalan ke depan, tetapi tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan Chong Lin Yu berkata, "Tuan He, Anda tidak akan berhenti merawat mereka yang terluka karena ini, bukan?" "Din Zhao, apa menurutmu aku orang seperti itu dengan perut kecil?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lin Yu benar-benar tidak picik. "Saya hanya akan mengatakan, Dokter He, Anda yang paling energi." Wajah Zhao Zongji mereda ketika dia mendengar ini, dan dia tersenyum dan mengangguk. Lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengerutkan kening, dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu katakan tentang nama kepala suku, apa?" "Han Bing." Untuk Han Bing." Zhao Zongji mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika saya mengingatnya dengan benar, sepertinya dia juga salah satu yang terluka."
Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.